Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggus Suciatriani dengan NIM PO 7139021009 dari tingkat 3A jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya saya di sini akan melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Randa Sisran HAPTMS selaku dosen biostatistik jurusan farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tutorial uji. Di sini saya memilih yaitu uji independent sample t-test, di mana uji independent sample t-test ini sendiri merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok, di mana tujuannya itu untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Dan untuk uji independen ini dia menggunakan subjeknya yang sama, yaitu sama-sama tentang misalkannya asam askorbat, tetapi metodenya yang berbeda, yaitu metode iodimetri dan spektrometri. Judul uji independen sample t-test ini saya yaitu penentuan kadar asam askorbat dengan menggunakan metode iodimetri dan spektrometri. Baik, langsung saja kita melihat tutorial dari uji independen sample t-test ini. Tapi sebelumnya kita akan menguji normalitas terlebih dahulu untuk data kadar asam askorbat ini. Apakah data tersebut sudah terdistribusi normal atau belum? Baik, langkah yang pertama yaitu kita membuka data Excel terlebih dahulu. Baik, di sini data Excel-nya untuk penentuan kadar asam askorbat ada metode iodimetri dan spektro. Langkah pertama kita mengcopy yang kadar iodimetri dulu dari 1 sampai 30 data ini. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kita membuka aplikasi SPSS seperti ini. Kemudian kita pilih yang data view, kemudian kita pastekan data yang dari Excel tadi di kolom yang ini. Ctrl V. Baik, ini datanya. Kemudian kita salin lagi yang data spektro untuk diletakkan di tabel di nomor 31 sampai 60 ya. Kita pastikan yang di Excel bagian spektro. Baik. Yang di spektro 1 sampai 30 Ctrl C. Udah kita pastikan, baru kita pindahkan ke SPSS di nomor 31 sampai 60. Sampai 60 Ctrl V. Datanya akan seperti ini. Kemudian di tabel yang kedua ini, di kolom kedua ini nih, kita akan mengkategorikan di mana kategori untuk iodimetri itu 1, kemudian untuk spektro itu 2. Jadi dari nomor urut 1 sampai 30 itu 1, kemudian 31 sampai 60 itu 2. Kita tulis 1 sampai di 30. Satu. Nah, untuk 1 sampai 31, kemudian 31 sampai 60 itu 2. Pengkategorian ini kita misalkan jadi 1 sampai 30 itu kategorinya 1 untuk iodimetri, kemudian 31 sampai 60 itu 2 untuk spektro.
Datanya akan seperti ini, kemudian kita akan mengklik variabel view. Kita akan mengklik variabel view seperti ini. Kita ganti name-nya, yang pertama itu kadar, yang kedua metode, kemudian desimal kita ganti sama-sama 0. Labelnya untuk metode, untuk kadarnya tetap kadar, kalau metode tetap metode. Value metode kita masukkan labelnya 1 berarti value-nya 1 berarti labelnya iridimetri, kemudian kalau labelnya 2 berarti dia spektro. Baik, kita masukkan saja ke data SPSS-nya ya. Untuk satunya kadar, yang kedua metode. Seperti ini kadar metode, kemudian desimalnya kita nolkan. Ini sudah kita nolkan, labelnya kita buat kadar dan metode juga. Seperti ini, kemudian di bagian value untuk metode kita buat kalau value 1 itu labelnya spektro, iridimetri, kalau labelnya value-nya 2 itu spektro. Seperti ini iridimetri, kita kemudian klik add, kemudian tambahkan value 2 itu labelnya spektro. Baru klik add 2 spektro. Nah, ini kita klik add juga, baru klik OK. Setelah data ini kita isi namanya masing-masing, baru kita klik analyze untuk menguji normalitas. Tujuannya ini untuk melihat apakah data penelitian kita ini sudah terdistribusi normal atau tidak. Karena kalau jika tidak terdistribusi normal, maka data tersebut tidak dapat digunakan, maka harus dilakukan penelitian ulang. Nah, tapi jika data tersebut sudah terdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan untuk pengujian independen sampel t-testnya. Baik, kita lihat apakah dia sudah terdistribusi normal atau belum. Kita klik analyze. Kemudian non-parametric, analyze, non-parametric test, baru legacy logs, dan 1 sampel KS. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita Ctrl A, pindahkan ke test variable list dengan klik panah ini. Baru kita klik tabel normal ini, baru OK. Nanti akan muncul tabel normalitasnya. Ini kita klik OK. Maka akan keluar tabel normalitas seperti ini. Nah, dari data ini dapat kita lihat dari ini signifikannya, menandakan yaitu diperoleh signifikan 0,693. Artinya data tersebut untuk kadarnya sudah terdistribusi normal. Artinya dapat dilakukan pengujian selanjutnya tentang independent sample t-test. Karena kalau menurut teorinya, kalau dia di atas 0,05 berarti data sudah terdistribusi normal. Namun jika dia signya ini di bawah 0,05 berarti data tidak terdistribusi normal, maka harus dilakukan pengulangan penelitiannya ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk yang kedua, tetapi akan dilanjutkan di video selanjutnya dikarenakan nanti video ini terlalu panjang, sulit untuk diproses penguploadan. Selamat menyaksikan di video selanjutnya. Terima kasih.